Halo Sobat Corong ID. Saat Indonesia menghadapi krisis akibat pandemi, perhatian pada sektor keuangan negara menjadi hal yang penting untuk kita cermati. Bahkan, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati mengaku senang, saat ini banyak masyarakat yang menaruh perhatian pada utang pemerintah Indonesia. Yang tadinya masyarakat kita acuh terhadap APBN, kini banyak pihak mulai melihat keuangan negara dengan sangat detail. Bahkan, banyak orang yang menyoroti tentang APBN dan utang yang diambil Indonesia. Itu artinya, masyarakat Indonesia menilai keuangan negara adalah instrumen penting dalam menghadapi krisis ekonomi. Jadi, is good, kita punya ownership terhadap keuangan negara. Sahabat sekalian, memang, keuangan negara merupakan instrumen penting yang sangat perlu diperhatikan. Beruntungnya, kini masyarakat Indonesia mulai sadar dan mulai menyadari bahwa keuangan negara itu adalah instrumen yang luar biasa penting, yang akan dan harus hadir pada saat negara menghadapi kemungkinan terjadinya krisis. Bahkan, Ibu Sri Mulyani menekankan bahwa dari segala krisis yang terjadi, ujung bebannya adalah keuangan negara. Sebelumnya, Bank Indonesia mencatat, posisi utang luar negeri Indonesia atau ULN pada akhir Agustus tahun 2021 tercatat sebesar 423,5 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara 5.966 triliun rupiah. Angka ini tumbuh 2,7% secara tahunan atau year on year, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,7% secara YoY. Menurut penuturan Direktur Kepala Grup Departemen Komunikasi BI, yakni Muhammad Nur dalam pernyataannya di Jakarta, dia menjelaskan bahwa ULN pemerintah tumbuh lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah di bulan Agustus tahun 2021 sebesar 207,5 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 3,7%, sedikit meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya yakni sekitar 3,5%. Nah, perkembangan ULN tersebut disebabkan oleh masuknya arus modal investor asing di pasar surat berharga negara, seiring berkembangnya sentimen positif kinerja pengelolaan SBN domestik. Sahabat sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Bapak Jokowi menerima warisan hutang ribuan triliun rupiah, ketika dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan catatan, jatuh tempo harus dibayar secepatnya. Ada yang cicilannya masih panjang sampai ke bulan. Nah, yang ada di pikiran Jokowi waktu itu ketika menerima warisan hutang, bukan seberapa besar hutangnya, tetapi bagaimana cara membayar hutangnya. Lantas, akankah hutang Indonesia akan terlunasi di tahun 2022? Nah, dilansir dari laman resmi CNBC, jika Indonesia memiliki kekayaan sebesar ini, apakah sanggup bila digunakan untuk membayar hutang-hutang Indonesia di tahun esok? Sahabat sekalian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN yakni Rional Silaban melaporkan, bila nilai aset kekayaan negara sepanjang 2020, telah mengalami peningkatan sekitar 4.397 triliun rupiah menjadi 11.098 triliun rupiah. Menurutnya kenaikan-kenaikan tersebut disebabkan adanya revaluasi aset atau barang milik negara atau BMN oleh DJKN. Ia juga mengungkapkan bahwa dalam waktu 3 tahun terakhir, DJKN terus mengembangkan inovasi, sinergi yang diaplikasikan untuk mengelola BMN yang saat ini telah menunjukkan hasil. Hasil yang dicapai program sertifikat dan BMN berupa tanah, berhasilnya penerapan asuransi BMN secara signifikan, dan diimplementasikannya jabatan fungsional penilai pemerintah, sehingga tata kelola barang diterapkan perhitungan standar barang dan standar kebutuhan BMN. Dengan begitu, pemerintah berharap beragam optimalisasi aset negara, dapat mendorong peningkatan kontribusi BMN terhadap penerimaan negara bukan pajak. Dalam hal ini, DJKN juga mengambil peran dalam mendukung perekonomian nasional, dengan pengaturan penggunaan BMN sebagai underlying aset surat berharga syariah negara. Sebagian kebutuhan pembiayaan fiskal tersebut, tuturnya akan dipergunakan dalam kebijakan yang ekspansif, dan juga dalam upaya penanggulangan pandemi. Sebelumnya, ledakan harga komoditas juga menjadi berkah buat Indonesia. Dari minyak kelapa sawit, batu bara sampai nikel mendongkrak penerimaan negara di saat tak terduga, layaknya ketiban durian runtuh.
Di samping itu, ada dorongan juga dari peningkatan produksi kayu, penggunaan areal kawasan hutan, pembayaran piutang PNBP penggunaan kawasan hutan, serta kenaikan pendapatan perusahaan panas bumi. Pemerintah juga mendapatkan penerimaan dari pendapatan kekayaan negara dipisahkan. Dipengaruhi oleh turunnya kinerja keuangan BUMN perbankan pada tahun buku 2020, karena imbas pandemi serta tidak adanya setoran sisa surplus Bank Indonesia. Di samping itu, kenaikan yang begitu tajam ini juga didorong dengan meningkatnya ekspor komoditi tembaga dan tingginya harga produk kelapa sawit. Jadi dengan begitu, menurutmu bisakah Indonesia melunasi hutangnya di tahun mendatang? Optimis pasti bisa ya bos. Jadi, silahkan tulis komentar kalian di bawah, dan sekian dulu informasi dari admin, terima kasih.